Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soleh, biasa dipanggil dengan panggilan Kang Habib. Saya dari pemilik Saung Lebah Madu Paseban yang beralamat di Kampung Paseban, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dan yang kami tekuni selama ini, kami itu di konsepnya di wisata edukasi lebah madu, dikarenakan kenapa kami tertarik dengan budidaya lebah madu. Soalnya dengan kita budidaya lebah madu itu, kita ini udah dikasih kesadaran melestarikan alam. Rekan-rekan, dengan kita budidaya lebah madu itu, kita itu udah melestarikan alam, udah menjaga alam, tidak merusak lingkungan, tapi kita itu melestarikan alam. Jadi dengan yang dibilangnya gertakanlah, apa sih itu gertakanlah? Gertakanlah itu gerakan tanam pakan lebah, dan di situ akan tercipta alam. Alam ada lebah, ada madu. Amal ada madu, ada lebah. Madu melestarikan alam, dapat utuh. Nah, disitulah dengan kita budidaya lebah madu, dan disitu kita akan mendapatkan bonusnya itu dengan madu. Dari mulai tahun 2004 sampai tahun 2015 itu pekerjaan kami itu di bengkel mobil, dan akhirnya kami tinggalkan pekerjaan itu karena kami itu tertarik dengan budidaya lebah madu. Soalnya dengan kita budidaya lebah madu itu, kita itu udah dikasih kesadaran melestarikan alam, dapat untung. Dan alhamdulillah kami udah terbentuk juga kelompok tani hutan. Jadi kelompok tani hutan kami itu namanya SLMP, Saung Lebah Madu Paseban, dan kami berdiri dari 15 anggota. Alhamdulillah kami selaku ketuanya juga, ketua ini KPH, kelompok tani hutan. Dan dari mulai tahun itu kami alhamdulillah mestinya udah berjalan, dari penghasilan madunya juga, dan kami juga bisa ngebantu masyarakat yang ini kami arahkan juga di bidang perlebahan, karena yang kami fokuskan di sini adalah anak muda. Jadi anak muda itu kami arahkan ke hal-hal yang positif, karena buat masa depan juga. Soalnya dengan kita budidaya lebah madu itu, kita itu udah dikasih kesadaran melestarikan alam. Kenapa enggak sih kita budidaya lebah madu? Potensi di Jawa Barat ini sangat maksimal, sangat bagus buat potensi perlebahan, dan hasilnya juga akan maksimal. Contoh yang kami di sini, jadi di kelompok kami ini, kami sih baru punya 50 kotak. 50 kotak sekali panen, satu kotak dikali 3 kilo, itu berarti udah 150 kilo itu sekali panen tiap bulan. Kita kalikan harga madu itu per kilonya dengan 300.000, berarti 150 dikali 300.000 itu bisa mencapai satu bulan, bisa mencapai 45 juta. Itu kalau lagi musim bagus. Tapi itu kembali lagi dikarenakan dengan kita budidaya lebah madu itu enggak selamanya penghasilan kita ini, kadang berturun, kadang naik juga, karena kembali lagi ke vegetasi. Pakan utama lebah yang dibilang vegetasi, nektar, seperti polen, seperti resin, seperti air. Dikarenakan kehidupan lebah itu gak jauh beda sama kehidupan manusia. Perlu makan, perlu minum. Yang dibilangnya neporea. Apa sih itu neporea? Neporea itu nektar, polen, resin, air. Nah, jadi kembali lagi ke vegetasi. Jadi kalau hutan sangat terjaga, sangat hijau, dan disitulah vegetasinya sangat melimpah. Dengan kita gertakanlah gerakan tanam pakan lebah, kami di sini sama rekan-rekan, sama kelompok tani hutan Saung Lebah Madu Paseban ini, kami mulai gertakanlah gerakan tanam pakan lebah. Kami yang diutamakan di sini menanam pohon kaliandra, dikarenakan pohon kaliandra itu pakan utama buat budidaya lebah madu. Soalnya
pohon kaliandra itu mengandung nektar. Apa sih itu nektar? Nektar itu keluar cairan dari putik bunga yang dihisap sama lebah, akhirnya yang menjadikan madu. Dan pohon kaliandra itu mengandung dua jenis, nektar sama polen. Apa sih itu polen? Polen itu serbuk sari bunga. Nah, jadi buat rekan-rekan, dengan kita gertakanlah gerakan tanam pakan lebah itu dengan kita menanam pohon kaliandra dan yang lainnya itu, karena kami di sini mulai menanam pohon-pohonan yang di tempat kritis atau yang rawan longsor, kita nanami pohon kaliandra. Dengan kami budidaya lebah madu itu, jadi kami itu mengajak anak-anak muda yang punya potensi di bidang perlebahan, kenapa enggak sih dikembangkan. Dan alhamdulillah gitu, dari hasil kita budidaya lebah madu itu, jadi mengenai ini berarti kita mengenai bicara masalah ekonomi, karena sangat ngebantu juga buat tambahan, dan anak muda juga bisa tambahan buat jajan dan keperluan yang lainnya. Dengan kita budidaya lebah madu itu, kita itu udah dikasih kesadaran, udah mencintai alam, udah menjaga alam. Bagi masyarakat yang tinggal di pegunungan atau di lereng, kami mengajak tanam pakan lebah. Dengan kita budidaya lebah madu itu, kita itu udah menjaga alam, udah mencintai alam, dan kita itu udah mendapatkan untung dari alam tanpa merusak alam. Teman-teman, seperti itu yang sudah dipaparkan oleh Kang Habib. Kita mulai gerakan menanam, kita budidayakan lebah madu, kita lestarikan alam melalui budidaya lebah madu, ambil keuntungan dari alam tanpa merusak alam, mulai menanam. Mulai menanam. Saya Rofi. Saya Kang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.